Siap kalian ya? Ada Barbaju Loreng menurunkan Baleho Habib. Itu perintah saya. Tolong Rizik siap! Allah! Tolong Rizik siap! Allah! Pemecah belah bangsa! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Delegasi Media dengan program Duduk Bareng Delegasi. Kali ini kita kehadiran Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bersama Ustadz Agus Rijal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung aja nih Ustadz. Ini kan umat Islam saat ini kan lagi dihadapkan dengan persoalan yang terbilang mengarah kegaduhan. Terlebih turunnya Habib Rizik atau kembalinya Habib Rizik ke Indonesia. Artinya di sini terjadi pro kontra di kalangan umat Islam itu sendiri. Ada persoalan yang memang menjadi semacam polemik lah. Jadi kita melihat di sini Ustadz, umat Islam ini kan apa fenomena umat Islam ini sehingga umat Islam ini lebih memilih semacam mengagungkan suatu sosok, suatu figur. Bolehkah umat seperti itu? Apa menurut ajaran Islam atau adakah dalil yang membenarkan itu, atau memang kita memang kepada dalil, pure kepada dalil, bukan kepada sosok selain Nabi Muhammad? Itu bisa Ustadz Agus Rijal terangkan? Silakan Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hal ini mungkin kita kembalikan kepada makna dari uswatun hasanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sesungguhnya pada bagi kamu, pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang baik. Kan itu disampaikan. Jadi kita gariskan di sini adalah uswatun hasanah. Ya, contoh teladan yang baik, kan itu. Artinya hanya pada Rasul. Contoh teladan yang baik ini adalah bagi orang-orang yang ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, kalau Rasulullah SAW sudah menyampaikan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk. Maksudnya adalah khalifah yang keempat. Nah, jadi ini adalah sebuah patron. Ya, bukan kita mencontoh kepada sosok jasmaninya, tapi bagaimana kita mencontoh dari sifat-sifat dari para Rasul, Rasulullah SAW dan para khalifah tersebut. Iya, sifat, akhlak. Iya. Kalau figurnya itu bagian dari yang harus diikuti atau gimana Ustaz? Iya. Jadi dalam hal ini kan ada istilahnya sunnah yang sifatnya wajibah, kan ya, yang wajib diikuti. Contohnya dari segi tauhid, kan begitu kan, keimanan, kan ya. Begitu juga dari amar-amar atau perintah-perintah. Nah, karena perintah ini kan di dalam Al-Quran dan hadis ada istilah amrun lil wujub, perintah yang sifatnya wajib. Ada yang amrun lin nadab, yang perintah sunnah, kan itu. Nah, jadi tidak semuanya ya kita sampaikan di sini. Berarti umat Islam itu harus mencontoh secara sosok gitu ya, meniru atau copy paste langsung. Misalnya ya Rasulullah SAW itu
suka sifat-sifatnya atau contohnya berambut sebahu dalam sebuah hadis disampaikan. Jadi apakah umat Islam wajib berambut sebahu? Nah, kan ini. Mungkin ini estetika, kan itu ya. Ketika seorang itu dia sebagai tentara, Polri, kan itu kan. Dia beragama Islam, apakah dia wajib mencontoh itu? Tentu tidak kan. Jadi al-amru bil ibahah. Jadi mubah. Boleh tidak. Tapi sebenarnya yang mubah itu iya mubah namanya, boleh-boleh saja kan begitu kan. Baik Ustaz, ini kita ke Bang Zulkarnain, Ustaz Zulkarnain. Jadi menurut Ustaz Agus tadi bahwa kita bisa mengikuti figur sosok itu ada batasan sampai Khalifah Rasyidin. Itu menurut saya. Ya. Khalifah Rasyidin kemudian ada lagi penguatan khairul quruni sebaik-baik kurun itulah masaku, kata Rasulullah. Sumayali setelahnya, kemudian setelahku dan setelahku, berarti ada 3 ya. Dibatasi di situ. Kemudian terjadilah yang namanya ya banyaklah permasalahan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Ustaz Zulkarnain, jadi kan tadi kan persoalan ini kan persoalan umat ini. Jadi yang dalam menjalankan ajaran agama ini kan masih kebanyakan kita lihat berpatron kepada sebuah figur sosok, tidak lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman tadi. Itu seperti contohnya misalnya terjadi di tengah-tengah umat Islam ini terjadi memberikan saling gelar-gelar guru, misalnya kadrun, cebong. Ini kan nilai-nilai Islamnya malah kabur ini. Padahal ini di tengah-tengah umat Islam. Jadi sebenarnya siapa yang perlu dan apa pedoman umat Islam ini untuk menjalankan ajaran Islam ini? Apakah figur ulama atau memang kitab suci sendiri harus digali oleh umat Islam sendiri? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagaimana tadi Ustaz Agus Rizal itu sudah mengatakan, uswatun hasanah itu pada Rasulullah, dan Rasulullah juga sebenarnya sudah merendahkan dirinya. Inni basyarun mislukum, saya ini sebenarnya manusia seperti kalian, nggak ada bedanya. Tok beda di saya itu yuha, saya diwahyukan. Nah, kelebihan Rasulullah itulah yang mungkin memang Allah langsung menabalkan bahwasanya suri tauladan itu ada pada dirinya. Nah, masa Rasulullah itulah masa yang terbaik. Setelah itu masa setelahku itulah khulafaur rasyidin. Setelah itu masa setelahku lagi itulah tabi'in. Masuk masa setelahku lagi tabi'in. Nah, berlanjutnya itulah banyak dinamika kehidupan yang sebenarnya tidak lepas dalam kehidupan manusia. Itu adalah kepentingan seperti saya ucapkan tadi. Nah, perlu atau tidak figur? Kalau kita melihat figur ini kan sebagai imam. Kalau memang seorang figur itu layak dan pantas, memang benar-benar perilakunya, perbuatannya, bagi saya tidak masalah. Kita jadikan dia sosok contoh kita dalam menjalankan kehidupan atau beragama. Karena apa? Kita didambakan sebagai seorang ulama, kita didambakan sebagai seorang yang alim. Itu kan memang pada prinsipnya Rasulullah diciptakan Allah itu memang menjaga kalam, jatuh kepada khulafaur rasyidin, tetap menjaga kalam Allah, tetap menjaga hadis tambahnya.
masuk dia kepada tabi'in, tugasnya menjaga kalamullah, menjaga hadis, kalam Rasul, kemudian menjaga istihad ulama. Nah begitu seterusnya tabi'in menjaga istihad ulama. Kalau Ustaz bilang tadi sesuai lah sosok atau figurnya dengan perilakunya, ada nggak tokoh atau sosok figur saat ini yang bisa menjadi panutan bagi umat Islam? Nah, untuk saat ini yang murni kita katakan itu kita masih sulit melihat, karena memang ucapan Rasulullah sendiri sebaik-baiknya itu yang memang pada zamanku, baik itu perilaku orang-orangnya yang memang dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Saya belum melihat sifat kerasulan itu tertanam real kepada orang-orang yang sekarang nyata kita lihat, ya termasuk ya kita. Karena kita belum mampu apa yang ditinggalkan Rasulullah itu sifat kerasulan, amanah, siddiq, tabligh. Ini belum kita jalankan. Ya, terlepas memang kita tidak mengetahui bagaimana orang as-sabiqun al-awwalun yang sebelum kita, mungkin para ulama, kiai, nahdlatul ulama, kiai dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah. Ini kan memang kita tidak semasa pada mereka, hanya mendengar cerita. Jadi begini Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi ya kalau sesuai lah dengan perilaku dengan nilai-nilai Islam, apakah menjelek-jelekkan, mencaci umat yang tidak sekelompok dengan dia, ini layak nggak dipanuti atau menjadi suri toladan? Tidaklah. Karena apa? Berilah nama dengan nama-nama yang baik. Itu kan sudah jelas. Nah, datang kita memberi lakon ataupun alias bin segala macam itu dengan kalimat-kalimat yang buruk, itu tidak dibenarkan. Panggillah dengan panggilan yang indah, panggillah dengan panggilan yang baik. Tapi ini terjadi Ustaz. Nah, Islam ini bahkan sebagai senjata untuk membenak, kita melihat sebagai senjata lah, dalil untuk membenarkan kelompoknya. Ini semacam itu tadi istilah lagu dari kadro, lagu dari cebol, lagu. Nah itu saya menangkap ini juga akibat daripada kecanggihan teknologi. Mungkin di zaman dahulu ada, tapi tidak mudah tersebar. Karena apa? Media yang digunakan tidak ada. Nah hari ini dengan mudahnya informasi diterima oleh seluruh masyarakat, akhirnya cepat menyebar. Inilah mengakibatkan juga bagaimana kita siap atau tidak menghadapi teknologi canggih dengan norma-norma agama yang kita miliki. Mungkin kalau sekarang ini kita sudah siap, saya pikir apapun yang diinformasikan kita akan tetap bertabayun, kita akan tetap bertanya ini benar nggak? Tidak langsung kita ucapkan atau tidak langsung kita ikuti. Sekarang ini ketika ada kadrun satunya muncul, nah ini menjadi copy paste terus sampai ke pelosok desa, terkenal nama itu. Begitu juga dengan lakop-lakop yang lain. Saya yakin dahulu kala, kenapa? Karena memang sudah ada hadisnya. berarti itu makin dibenarkan. Ini zaman apa menurut Ustaz ini? Nah, ini makin semacam pembenaran ini jadinya. Inilah zaman edan saya bilang. Ini sudah gila zaman ini sekarang. Kenapa? Yang dilarang itu mana? Iya, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan, yang benar yang setelah diikuti. Kenapa? Ya, karena kesiapan kita dengan menghadapi kecanggihan sekarang ini tidak dibarengi dengan ilmu keagamaan, perilaku yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah terhadap kita. Apakah ini sebuah fenomena bahwa umat itu terbilang yang mengikuti tadi terbilang tidak mau menggali nilai-nilai Islam itu, atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Ini gimana? Ini proses. Fenomena umat ini. Ini proses.
inilah perjalanan Tuhan, ini skenario Tuhan, ini proses. Nah memang pada saat ini harus terjadi ini. Nah kitalah orang-orang yang memang memahami untuk hidup saling berdampingan, hidup bergandengan. Ini harus menyuarakan bahwasanya mari sama-sama kita itu tetap berdamai, tetap hidup berdampingan. Jangan saling ejek-ejekan. Jangan kita ikutin orang-orang yang memang selalu memberikan pancingan-pancingan kecil untuk membuat pecah belah. Nah, itu tadi kembali kepada figur. Kenapa? Kita harus pelajari si Fulan. Emang dia sudah sikoh, dia sudah benar. Perilakunya daripada kalimat fakhsyah masih sering dia sampaikan, masih sering dia ucapkan. Bagi saya itu tidak pantas untuk kita jadikan figur. Kalau saat ini figur itu yang lebih top lah atau populer hari ini kan figur itu ada pada Habib Rizik. Menurut Ustadz, apakah Habib Rizik ini bisa menjadi suri teladan bagi umat? Bagi saya figurnya yang sepertinya keras. Siapa sih yang selama ini kita jadikan bagi diri kita sebagai itu dulu sebagai suri tauladan dan figur. Yang pertama, kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Saya pikir dari kecil kita diasuhnya. Nah ini menjadi suri tauladan bagi kita. Orang tua kita mengajarkan pasti yang baik-baik. Pertanyaannya, kalau Habib Rizik Syihab ini menjalankan kebaikan terhadap umat manusia yang ada di Indonesia, umat Islam khususnya, saya sepakat kalau dia mau dijadikan figur. Tapi sekarang kita lihat kekultusan luar biasa yang terjadi pada dirinya, mendewakan. Ternyata apa yang kita lihat? Baru terjadi perayaan dengan meriahnya hari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ternyata diisi dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Ini kan mencederai. Apakah layak kita jadikan figur? Nah makanya kita minta kepada seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini, coba kita menilai seseorang menjadi figur itu bagaimana? Kalau saya tetapkan, saya katakan tadi karena uswatun hasanahnya Rasulullah, sementara beliau sudah wafat, apa yang ditinggalkannya? Yang ditinggalkannya sifat kerasulan. Ada nggak pada dirinya? Amanah, siddiq, tabligh, fatonah, ada nggak pada dirinya? Kalau itu belum, saya belum menyatakan dia bisa dijadikan figur panutan. Kalau dalam penyampaian tadi Ustadz singgung ada semacam cemoohan terhadap golongan tertentu. Apakah masa Rasul dalam menyampaikan ajaran Islam ada nggak seperti yang dilakukan Habib Rizik? Saya katakan proses ini tetap ada. Artinya mungkin dengan kecanggihan ya, tidak sampai ke pelosok. Nah di zaman Rasulullah, lakop-lakop itu banyak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Hurairah, banyaklah lakop, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi pada prinsipnya Rasulullah tetap memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk melarang. Sehingga hadis-hadis Rasulullah itu ada tentang larangan itu, lakop itu. Nah, kemudian juga ya Rasulullah itu tidak pernahlah kita katakan itu memberikan kekasaran ataupun ucapan kasar, ucapan yang tidak baik kepada dalam menyampaikan kepada umat-umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, baik Pak Ustadz. Ini Ustadz Rizal Ustadz. Ya. Jadi kan tadi dalam hal menyampaikan nilai-nilai keislaman, ini kan memang Nabi Muhammad itu lebih kepada lemah lembut. Ya, bahkan dia menjadi sering dikasari terhadap umatnya. Tidak sebaliknya kan begitu.
Ini terlaksana nggak ini pada figur-figur yang saat ini Ustaz? Menjadi suri toladan nggak ini bagi figur hari ini untuk dalam menyampaikan nilai-nilai Islam itu berlaku lebih lemah. Ini bagaimana? Ya baik. Jadi Al-Quran sebagai masadirul hukum, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, juga Al-Quran sebagai penerapan akhlak bagi umat Islam, ya, mungkin bagi yang dianggap sebagai figur juga harus memperhatikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, kan Allah jelas mengatakan, ya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan gharizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum bil amr." Jelas kata Allah, sesuai dengan misi diutusnya Rasul itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Maka satu dari kasih sayang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di antara kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada misi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah lemah lembut, lintah lahum, dijadikan lemah lembut. Kalau seandainya engkau mempunyai karakter yang keras, walaupun taqadzan gharizal qalbi, hatimu keras, ya, istilahnya selalu menyalahi, menghujani mereka dengan caci maki, ya kan? Lafatu min haulik. Ini akan terjadi fenomena orang akan lari dari Islam, akan lari dari Rasulullah. Maka Rasulullah diajar dengan wahyu ini. Apa itu? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, maafkan mereka, wastaghfir lahum. Bahkan jalan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Doakan maksudnya agar orang-orang yang mengejek kamu itu diberikan Allah hidayah, diberikan petunjuk, sehingga mendapat hidayah ini, mendapat titik terang dalam kehidupan ini, melihat akhlak yang baik, ya kan? Tapi kalau akhlak kita dalam berdakwah tidak baik, akhlak kita kasar, ya bagaimana umat akan menjadikan seseorang itu menjadi teladan? Nah, karena dia sudah jelas dikatakan, khairukum ahsanu khuluqan, sebaik-baik kamu adalah yang baik akhlaknya. Baik itu dari, bukan hanya casing ya, bukan hanya bersombong, berjuang, kan begitu kan. Bahkan kalau kita di Indonesia ini ya ada yang berkain, ada yang pakai peci, ya. Tapi bagaimana rohaninya? Dia menjadi murabbi ruhiyah, mendidik secara rohani umat itu untuk memiliki sifat-sifat yang baik, merawat hatinya, menjadi orang-orang yang orang-orang yang mempunyai husnuzon, ya, baik sangka kepada orang yang berbeda dengan kita. Begini Ustaz, ada semacam ini, nanti Ustaz koreksi, itu melakukan penyampaian pesan-pesan agama atau dengan kekerasan, dengan dalilnya rubala dengan tanganmu, terakhir hatimu. Ini sering dipakai untuk dalam hal ini gimana Ustaz? Dalam hal membenarkan penyampaian dengan keras. Ini gimana Ustaz? Dengan dalil. Ini hadis atau apa? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, hadis ya. Dalam hadis itu memang terkatakan, "Ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa lam yastati' fa bilisanihi, wa lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Tangan ini maksudnya apa? Wewenang yang dia miliki. Bukan berarti dengan tangan bisa hancurkan sana, kipas sana, adu jotos. Nah, ini salah. Laisa sadidu bisu'ah, itu kata Rasulullah. Orang yang kuat itu bukan orang yang adu gulat, adu tinju, adu jotos, adu apa macam-macam lah kan. Tapi bagaimana dia Pak? Sabar. Bukan adu hujatan juga. Kenapa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi yang namanya
mujadalah, argumentasi dengan baik, tidak menghilangkan air muka orang, tidak menyudutkan orang lain, tapi tetap dengan akhlakul Islam, dengan misi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak yang baik itu. Tapi Ustaz begini juga, kalau penyampaian atau Ustaz sebut tadi ada argumentasi, penyampaian nilai-nilai Islam yang kita mau ada semacam sekat. Sekatnya begini ya. Sebelum menjadi kelompok kami yang kita sampaikan itu malah kita karena ada berada di kelompok yang lain malah itu tidak benar. Ini fenomena umat ini. Bisa Ustaz jelaskan bagaimana umat harus mengambil sikap? Apakah memang melihat dulu argumentasinya, melihat dulu apa nilai-nilai ajaran Islam yang disampaikannya, baru mengkajinya. Nah, ini kadang-kadang umat ini spontan saja ini, begitu mendengar enggak dari golongannya langsung disalahkan, bahkan ada semacam tadi gelar-gelar yang diberikan kepada kita langsung untuk diterapkan begitu. Ini gimana Ustaz? Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian panggil memanggil dengan laqab. Laqab ini umumnya adalah panggilan yang tidak baik ya, macam tadi kadrun ya, cebong. Sebenarnya ini tidak perlu ada di tengah fenomena kehidupan masyarakat Indonesia atau di mana saja. Kalau keduanya ini mempunyai hati yang lapang untuk menerima perbedaan. Karena toleransi itu sendiri masahah, keluasan hati. Keluasan hati menerima perbedaan. Dasarnya kan Allah SWT mengatakan di surah Al-Hujarat ini, kalau kita kaji sebenarnya tentang surah sosialisasi atau hablum minan nas ya. Di antaranya apa? Allah mengatakan, hai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki, perempuan, kemudian Anda bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu. Lita'arofu ini untuk saling memahami, bukan hanya sekedar mengenal, ta'aruf begitu saja, tapi memahami isi, ide, pikiran orang yang berbeda dengan kita. Berarti semacam keyword supaya jangan gelar saling memburukkan ini tidak menjadi senjata. Iya, tidak jadi senjata. Jadi memang itu memang yang hakiki, tinggalkan dulu itu. Iya, tinggalkan. Jangan ada merasa benar sendiri. Kan begitu. Jadi kalau masalah gelar buruk ini ya, pada masa Rasulullah ya, itu istrinya Rasulullah ada satu yang bernama Sofiyah. Sofiyah ini dia anaknya ya, anak seorang Yahudi, anak raja Yahudi yang ditaklukkan oleh dakwah Islam sebenarnya. Kemudian istri Rasul yang lain asal dia lewat mengatakan itu anak Yahudi itu. Jadi Sofiyah merasa sedih. Diadukan ini sama Rasulullah SAW, turunlah rangkaian surah Al-Hujarat ini ya, bahwasanya janganlah kamu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengejek satu kaum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Jangan perempuan kamu mengejek perempuan yang lain, bisa jadi perempuan yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Ini kan jelas ada larangan di sini. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, figur tadi ya, kepada figur tadi. Nah, ini Rasulullah, Allah mengajarkan Rasulullah SAW agar jangan mengejek. Kan itu. Jadi Rasulullah manut. Kenapa orang-orang yang mungkin mengaku sebagai keturunan Rasul, ya kan, tidak menjaga ini yang kita sayangi, ya, privasi orang, ya kan. Walaupun istilahnya tadi dikatakan dia sebagai ya pekerjaan dia tidak baik, karena disinilah kita sebenarnya berlemah lembut itu akan mendapatkan hidayah bagi orang yang mau kita ajak itu. Kita sebagai dai harus tahu sosiologi, antropologi umat itu, ya. Jadi ini menarik ini soal suri tauladan atau figur ini, Ustaz Bel. Jadi kan ini tadi kita melihat bahwa ada yang suri tauladan ini mulai dari Rasul, Khulafaur Rasyidin, tabi'in. Artinya ada
3 generasi setelah Rasulullah. Di sini berarti setelah 3 generasi ini perlu nggak kita figur tadi itu, atau perlu nggak kita mencari suri tauladan? Apakah kita dapatkan? Apakah ada? Artinya begini, kalau juga terlalu banyaklah figur atau sosok atau suri tauladan yang kita ikuti, yang kita anggap bisa jadi panutan, ini kan antar kelompok, antar umat ini masing-masing punya figur jadinya. Jadi semacam perpecahan. Ini baiknya perlu nggak kita memfigurkan untuk dalam menjalankan ajaran Islam ini atau tidak? Karena jangan, apalagi di sini tadi ada 3 generasi ke bawah. Ini gimana, Ustaz? Ya. Janganlah kau itu terlalu menuhankan diri. Artinya jangan kita tuhankan diri kita sendiri. Termasuk juga kita mendewakan orang lain. Sebatas figur contoh, bukan berarti harus sampai mati kita memang betul-betul membela. Figur itu kan yang pertama memang kita diberikannya semangat, kita diberikannya pelajaran, kita diajarkannya, sampai kita juga berhasil. Artinya pelajaran yang diberikan, pendidikan yang diberikan itu bermanfaat bagi kita. Oh, luar biasa seniorku ini atau bapak ini. Baik, sebatas itulah. Tidak juga kita harus menangis-nangis. Waduh, tidak. Nah, kenapa? Saya juga, kalau memang ada sifat kerasulan pada diri seseorang itu, wah itu mungkin saya mau mengikuti. Jadi boleh nggak kita menyandarkan keyakinan beragama kita ini terhadap suatu sosok? Boleh nggak? Ya tidak lah. Kenapa? Ya setiap manusia itu punya khilaf dan salah. Belajar boleh. Boleh. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari situ aja salah kita bersandar kepada manusia. Kenapa? Hanya kepada Allah kita memohon, kita meminta. Artinya kita bersandar hanya kepada Allah. Selain Allah, ya ini sudah. Artinya kita meyakini Islam ini dari dalil-dalilnya lah di Quran. Ya harus. Ya, sebatas kepada manusia itu untuk kita jadikan sebagai ya penuntun lah. Ya, bukan berarti kita harus bersandar habis totaliti, tidak. Kenapa? Hanya Tuhan ya yang bisa itu memberikan segalanya. Ada dari larangan itu karena dalam rekam sejarah agama Muslim ya itu kan setelah di beberapa zaman di Nabi Musa ini kan muncul figur-figur ini sehingga banyak umat itu tersesat. Apakah ini tidak mengulang sejarah dengan munculnya figur-figur seperti ini, Ustaz? Iya jelas, karena menuhankan dan mendewakan. Kenapa janganlah engkau itu menyembah selain Allah? Artinya Tuhanmu, bukan orang yang memang selama ini mungkin gila-gilaan kita mendewakannya. Ini bagaimana sesat. Sehingga apa? Setiap satu kelompok yang memang terlalu mendewakan, inilah berakibat terjadinya keributan. Karena apa? Seakan-akan tidak pernah ada yang salah pada diri figur yang dia dewakan tersebut. Sangat salah bagi kami. Sangat salah. Kalau dalilnya memang selain Allah itu tidak boleh. Apa artinya kita katakan memfigurkan mentauladani Habib Rizik pun nggak boleh? Kan sudah saya katakan, dari sisi mana dia mau ditauladani? Menjadi suri tauladan itu kafalah yang harus betul-betul dia itu baik dari amalia, ya kan, kemudian ubudiyah, kemudian keilmuan, kemudian muamalah,
memang betul-betul kita lihat dia sikoh. Rasulullah itu yang ada. Kalau setelah Rasulullah, saya tidak berani menjawab. Kenapa? Ya saya tidak hidup di masa setelah Rasulullah. Saya tidak hidup di masa tabi. Saya tidak hidup di masa tabi-tabi. Hanya kita sekarang belajar mendengar cerita. Nyatanya sekarang inilah masa kita. Adakah mereka? Tidak. Bagi saya belum. Ini Ustaz Rizal. Ya. Ustaz Rizal ini kan Ustaz ini spesifikasi ilmunya kan kemasan. Ya. Jadi kalau kelompok Islam ini yang bermunculan, kalau di dalam keilmuan fikih itu dikenal nggak? Ini mazhab sama nggak dengan kelompok? Baik. Ada hadis yang mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, bahwa umatku itu tidak akan berkumpul berkelompok untuk membuat sebuah kesesatan. Nah, jadi yang dilihat ini siapa? Siapa yang dicontoh uswah tadi kan ya. Jadi kalau di dalam fikih Islam ya surah An-Nisa ayat 9 kan jelas kata Allah, "Atii'u ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Wahai orang yang beriman, ikutilah, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu ada pertengkaran, ya, masih berselisih, farudduhu ila Allah wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebuah sinyal bahwa di dalam Islam itu Allah menyuruh untuk kita taat kepada Al-Quran, taat kepada Al-Hadis. Ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis sebuah case hukum itu secara jelas, maka ulil amri ada. Ulil amri ini siapa? Ya orang-orang yang ngerti tentang urusan kita, urusan duniawi ya, urusan agama atau duniawi. Karena sesungguhnya itu kan kompleks ya, universal ya. Secara nyatu ya kan ya. Apa itu menjadi dasar pemikiran mazhab tadi? Nah inilah yang maka muncul mazhab. Karena jelas ketika seorang sahabat diutus ke negeri Sam, Rasulullah nanya sama sahabat itu, dengan apa kamu berhukum? Maka dijawab sahabat ini, ya babi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa'ilam tajidfi, kalau nggak ada di situ, babi sunnati, maka dengan sunnah. Fa'ilam tajidfi, kalau nggak ada juga di sana, babi ra'yi, maka dengan ideku, dengan ijtihadku, dengan pendapatku. Jadi ada sebuah kebebasan berpikir sebenarnya di dalam Islam ya. Inilah sebenarnya yang menjadi polemik kan itu ya. Kenapa? Karena kebebasan berpikir ini dianggap oleh orang yang berlainan ide pemikiran ya. Dalam hal ini dikatakan ijtihad menjadi mazhab ya, fatwa. Hanya fatwa dia saja yang benar. Seakan-akan fatwa orang lain tidak benar. Hanya imam dia saja yang harus diikuti. Imam yang lain tidak bisa. Maksudnya imam ini kan ikutan. Nah ini kita perlu memahami apa arti imam itu kan itu ya. Kayak ada yang jadi imam, kita jadi makmum. Nah, yang kita ikuti imam itu kan tidak maksum. Yang maksum kan Rasulullah. Kalau dia salah ya ditegur. Maka dalam sholat kalau imam salah, maka makmum harus tegur. Jadi orang di sekeliling harus menasihati dengan baik. Bukan ngompor-ngompori kan ini kan. Nah, jadi dengan cara yang baik pula, dengan mengucapkan subhanallah. Karena kan al-insan mahalul qata' wa nisyan, bahwa manusia ini adalah tempatnya lupa dan salah. Jadi kalau dia diingati ya jangan marah kan itu kan. Kalau dia diingati makmum, enak kali kau, aku imam gak pernah salah, nggak ada kan itu ya. Rasulullah SAW aja dalam melaksanakan ibadah pernah lupa. Rasulullah sholat 4 rakaat seharusnya asar, tapi Rasulullah 2 rakaat laksanakan. Seorang sahabat Zuliyadin mengatakan, ya Rasulullah, am qasarta sholat. Oh ya Rasulullah, apakah kau mengqasar sholat? Wah, iya. Berapa rakaat tadi? 2 rakaat, ya Rasulullah. Ayo, kita kembali ke masjid, laksanakan 2 rakaat lagi. Ini apa maksudnya? Demokrasinya Rasulullah. Ketika dia salah, dia tidak marah, ya. Bahkan dia berterima kasih kepada yang mengingatinya. Nah dalam mazhab ini juga harus seperti itu. Ya
saya menggambarkan mazhab ini adalah seperti contoh ya, batu yang berada dalam sebuah ember. Jadi setiap batu itu boleh mengatakan diri dia batu kan. Ada batu lepes, ada batu lonjong, ada batu bulat, Ustaz ya. Nah, kan itu kan. Tapi jangan hanya aku yang batu. Kalau nggak lepes nggak batu. Aku lah batu, yang bulat. Kalau nggak bulat nggak batu. Nah, ini yang bahaya di tengah umat ini. Jadi artinya mazhab ini untuk menguatkan keyakinan dari ijtihad kelompok apa gitu maksudnya. Ya, seorang ulama atau kelompok ulama. Tapi ingat, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Bahwa satu pendapat ulama tidak bisa dibatalkan dengan pendapat yang lain. Makanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi silakan saja mana yang mau diamalkan, tapi umatnya harus paham. Jangan taklid. Kalau di dalam riwayat mazhab inilah, kelahiran mazhab ini, ada nggak mazhab ini yang berpaham mengkritisi kekuasaan atau yang memang membuat semacam ijma, ijtihad untuk mengkritisi kekuasaan atau pure totalitas memang untuk mencari solusi dalam nilai-nilai Islam yang belum ada di Quran dan hadis. Ini gimana ini, Ustaz? Secara tarikh sejarah umat bahwa terjadinya perbedaan pendapat itu sudah ada pada masa Khulafaur Rasyidin, sehingga ada istilah Syiah, Rafidhah, Murji'ah, ya kan? Orang yang pro kepada Sayyidina Ali, yang tidak pro kepada Sayyidina Ali. Ini lebih kepada teologi. Teologi ini mempengaruhi hukum Islam akhirnya. Mempengaruhi hukum kan gitu ya. Jangan kau ikuti cara orang yang seperti ini, nanti kau ikut menjadi tasyabuh sama orang ini. Nah, seperti inilah kamu, kan ya. Kita seperti ini. Jadi semua ini kan saling mengikat. Jadi begini juga, landasan mazhab ini kan dari Khulafaur Rasyidin ya, Iya. Sedangkan Rasulullah itu kan waktu mau wafat, artinya akan wafat, tidak ada pesan tentang siapa penggantinya Khulafaur Rasyidin. Ini sebagai itibar apa? Apakah mazhab itu dibolehkan? Karena Rasul sendiri kan tidak langsung tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan apa di sini. Setelah nanti kan tidak ada mazhab artinya lah, ini dulu itu gimana? Ya, isyarah terhadap adanya madhab atau firqah itu, saya pikir sudah ada dari hadis-hadis Rasulullah. Satabtariqu ummati ala salasati wa sab'ina firqatan. Kata Rasulullah, Yahudi, Nasrani terbagi kepada 71, Yahudi 72, umatku 73, kata Rasulullah. Ada perbedaan, ada firqah atau ide teologi yang berbeda, ya, fikih yang berbeda. Ini bukan berarti sebenarnya Rasulullah membiarkan. Tapi di sini Rasulullah minta agar setiap perbedaan-perbedaan itu mengalirlah seperti anak sungai dari satu mata air yang sama, ya kan? Benar ini. Kan itu. Karena ini kan 73 firqah. Nah, 73 firqah ini kan ujungnya hanya satu, kata Rasul. Umatku, hanya satu umatku yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini apa pemahaman dan penafsiran di hadis ini? Karena ini kan menjadi polemik juga, adanya golongan, bolehnya bergolongan, firqatun najiyah, istilah firqatun najiyah, atau memang nggak boleh dalam pesan dari atau tafsir dari hadis ini. Itu gimana memahami hadis ini? Boleh dan tidak boleh itu, tapi tersebut oleh Rasulullah, terucap bahwasanya akan ada itu dalam umat 73 firqah, dan yang baik itu adalah yang menjalankan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kan memang sudah jelas di situ bahwasanya
itu bakal ada firqah-firqah itu di masa yang akan datang ketika Rasulullah berucap itu. Jadi berarti inilah fenomena yang ada di kehidupan manusia. Bahwasanya memang berkelompok-kelompok, berpasang-pasang, itu juga sudah dikatakan dalam Al-Quran. Jadi dibenarkan silakan, tapi ingat, jalankan sunnahku, jalankan perintah Rasulullah, perintah Allah. Inilah yang memang yang selamat. Tapi begini Ustaz, setiap firqah lah atau kelompok, lebih sederhana kelompok bisa dibilang, itu kan tetap pemimpin dari kelompok itu tetap dia mengatakan menyandarkan kepada Quran dan hadis. Ya. Ini jadi semua seperti ini. Apa yang menjadi di akhir kalimat hadis itu hanya satu, bukan apa? Gimana ya Ustaz? Al-i'tiqadiyah sama, keyakinan itu tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada bedanya kita sama kelompok yang menyatakan dirinya mungkin kelompok Islam. Amaliyah sama, sama-sama kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah puasa, tapi bedanya di fikrah wal harakah. Jadi harakah itu pergerakan pemikiran kita itu memang harus benar-benar rahmatan lil alamin. Artinya apa? Nahi anil munkar, amar ma'ruf, nahi anil mari kita mencegah kemungkaran, mengajak orang kebaikan dengan cara-cara, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara-cara kebaikan. Jadi artinya yang diamanahkan Rasulullah itu jalankanlah sunnah-sunnahku, ikuti sunnah-sunnahku, sampai seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Pernah gak Rasulullah mengajak orang kebaikan dengan membuat kemungkaran, dengan kemungkaran ataupun dengan kekerasan? Saya pikir tidak. Nah ini bahagian daripada menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau orang hanya bicara, oh kami harus sunnah wal jamaah, sampai di mana pemahaman dia tentang harus sunnah wal jamaah? Besok maki orang, besok menghujat orang, apakah itu harus sunnah wal jamaah? Lah iya. Kalau masalah etikadiyah wa amaliyah nggak ada beda kita. Namanya Islam tetap yang disembah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku dan amaliyahnya apa? Banyak sholat, ibadah puasa. Tapi apakah sama pemahaman orang tentang muamalah? Ini yang memang banyak yang orang. Kenapa? Menjalankan sunnah Rasulullah itu la yadkhulul jannata man la yukrim daifahu. Ya kan Ustaz? Ini bahagian. Laisa minni man bukanlah golonganku orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata laisa minni. Jadi bukan golongan Laisa minni apa? Jadi kita harus pahami yang begitu. Kebanyakan orang menghujat. Sampai di mana sih dia memahami berarti perilaku Rasulullah? Karena sunnah Rasulullah itu bukan hanya qaulun. Ya. Tidak hanya bukan hanya hadisnya, tapi tetap fi'alnya juga harus kita ikuti. Gitu. Menarik nih Ustaz, mungkin karena waktu juga nih Ustaz, kita Ustaz Rijal dulu sampaikan closing statement terhadap fenomena umat Islam di Indonesia ini. Harus bagaimana kita umat Islam ini yang dalam menjalani agama bersandar kepada. Silakan Ustaz. Ya. Oke, baik. Dalam hal ini bagi umat Islam kita harus paham bahwa dimanapun kita berada perbedaan itu tetap ada, ya kan?
Tapi janganlah perbedaan ini menjadi penyurut bagi kita untuk berpecah. Jadi dalam mencari figur, carilah figur yang memang betul-betul beruswah kepada Rasulullah SAW, qaulan au fi'lan au sifatan, perkataan, perbuatan atau sifat-sifatnya. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang menyampaikan dakwah dengan hanif, dengan cara yang benar. Innama bu'istu bil hanafiyah, kata Rasulullah. Aku diutus dengan agama yang hanif, agama yang lurus, yang lemah lembut. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Mungkin itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Sebagai Ustaz, untuk closing statementnya terhadap fenomena umat Islam ini yang terbilang sudah mulai agak gaduh ini, apa arahan Ustaz untuk umat Islam di Indonesia ini? Baik, terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Mari sama-sama kita itu saling harus menghargai, karena tesnya kita, rasanya kita orang Indonesia itu memang orang yang menghargai keberagaman, orang yang menghargai kebersamaan. Jadi janganlah kita itu mudah dipecah belah. Karena apa? Karena ketika kita memang sudah terpecah belah, yang rugi itu adalah kita. Contoh negara-negara yang sudah terpecah belah itu bukan satu, cukup banyak. Baru terjadi Suriah. Hari ini sangat disesali oleh masyarakat dan rakyatnya. Maka harapan kami, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kita tetap berpedoman dan berpatokan kepada kalamullah, dan juga kita tetap berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terima kasih Ustaz Zulkarnain, terima kasih Ustaz Agus Rijal. Sampai jumpa lagi di delegasi media, duduk bareng delegasi.